Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang Ibu banggakan? Alhamdulillah, saat ini kita ketemu lagi dengan mat wajib kelas 12 untuk melanjutkan belajar kita. Kemarin sudah tentang ukuran pemusatan data. Kita lanjutkan sekarang, yaitu hari ini kita akan belajar tentang kuartil, jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kuartil. Kuartil adalah tiga nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas, atau Q1, Q2, Q3. Kalau digambarkan seperti ini, jadi data dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Berarti ini N per 4, N per 4, atau 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, yang pertama ini yang bawah namanya kuartil bawah, yang kedua kuartil tengah, dan ketiga kuartil atas. Dan kalian harus tahu bahwa kuartil tengah itu sama dengan median. Kemudian kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal yaitu nanti ada di mana? Yaitu nilai data ke I N plus 1 dibagi 4. Karena kuart itu 4, jadi dibagi 4. Itu berapa? Ya, kalau Q1 berarti ini 1 kali N plus 1 bagi 4. Kalau Q2 berarti ini 2 kali N plus 1 bagi 4. Kalau Q3 berarti 3 kali N plus 1 dibagi 4. Nah, Q itu berarti kuartil ke I, I-nya 1, 2, 3, N-nya banyak data. Nah, gimana kalau nanti hasil ini bukan berupa bilangan bulat? Kalau hasilnya misalnya nilai data kelima, maka kita tinggal ngitung yang sudah diurutkan data yang kelima. Tapi hasilnya misalnya 4, berapa. Nah, bagaimana kita menyelesaikan? Maka kita akan menggunakan interpolasi linier. Nah, ini nanti rumusnya. Supaya lebih jelas nanti kita pelajari dengan contohnya. Oke, yang kedua adalah jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Jangkauan atau ring. Ada simbolnya R ya. Nah, R atau ring atau jangkauan sama dengan X max dikurang X min. X max itu berarti data tertinggi, X min berarti data terendah. Itu jangkauan. Ya. Nah, bagaimana untuk data kelompok? Maka untuk data kelompok, nilai terbesarnya X max-nya nanti diambil dari nilai tengah kelas tertinggi. Dan X min-nya diambil dari nilai tengah kelas terendah. Kemudian hamparan. Hamparan atau jangkauan antar kuartil atau H. Nah, H itu sama dengan karena jangkauan antar kuartil berarti Q atas, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Q3 dikurangi Q1. Ya. Kemudian simpangan kuartil atau QD, simpangan kuartil itu sama dengan ini setengah dari H, setengah dari hamparan, yaitu setengah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ya. Kemudian contoh untuk soal kuartil data tunggal. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data ini ya. Oke, untuk menjawab menentukan kuartil maka data harus diurutkan. Makanya diurutkan dari paling kecil sampai paling besar. Dan setelah dihitung N-nya ada 17. Ini ada 17 datanya. Maka kita harus cari dulu letaknya. Q1 di mana? Q1 berarti I-nya tadi ganti 1. 1 kali 17 ditambah 1 dibagi 4. 18 dibagi 4, 4,5. Lah ini. Ternyata kita tidak mendapatkan hasil bilangan bulat. Tapi 4,5. Berarti di antara data keempat dan data kelima. Keempat berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ini antara 3 dan 4. Yaitu berarti bisa langsung 3 tambah 4 bagi 2. Atau pakai interpolasi ini. Karena data 4,5 berarti Q1-nya data keempat ditambah, lah kan desimalnya 5. Kan berarti dikurang 4 kan 0,5, maka 0,5 kali data kelima, mohon maaf ini bukan plus ya, tapi dikurangi data keempat. Berarti ini data keempatnya kan 3, berarti 3 ditambah 0,5 kali data kelimanya tadi. Data kelimanya tadi 4 dikurangi data keempatnya adalah 3. Maka hasilnya 3,5.
Kemudian begitu juga untuk Q2 dan Q3. Untuk Q2 berarti I-nya ganti 2. 2 kali 17 tambah 1 bagi 4. 36 bagi 4, 9. Maka langsung dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 7 ini sebagai Q2-nya. Q3-nya dengan cara yang sama, yaitu I-nya diganti 3. Hasilnya 13,5. Ya, 13,5 berarti antara data ke 13 dan 14. Ya. Ini Pak hitung pakai interpolasi. Mohon maaf, ini berarti dikurangi ya. Nah, maka hasilnya 8. Atau dihitung ini data ke antara 13 dan 14. Nah, kemudian dari data di samping tentukan jangkauannya. Jangkauan atau R-ring tadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Tertingginya 10, terendahnya kan 2. Berarti 10 kurangi 2, 8. Ini jangkauannya. Hamparannya berarti atau jangkauan antar kuartil Q3 dikurangi Q1. Q3-nya ketemu 8, Q1-nya ketemu 3,5. 8 kurangi 3,5, 4,5. Kemudian simpangan kuartilnya kan setengah dari hamparan. Setengah dari Q3 min Q1. Berarti setengah kali 4,5 ini sama dengan 2,25. Kemudian kuartil data kelompok. Oke, kuartil data kelompok. Ini seperti kita mencari median yang kemarin. Untuk median kan Q2. Maka kan 2/4N atau setengah N. Nah, ini sama. Jadi nanti LQI berarti yang pertama tentukan kelasnya dulu. Kalau kelasnya sudah ketemu, maka lanjutkan untuk mencari tepi bawah. Kemudian kalau Q1 berarti data yang 1/4N. Dikurangi FKQI berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kelas kuartilnya tadi. Ini FQI berarti frekuensi kelas kuartilnya dikali P. P-nya panjang kelas. Oke. Contoh. Ini diketahui data berat badan sebagai berikut ya. Nah, harus kalian ketahui ya di sini ada frekuensi kurang dari sama dengan. Jadi dihitung 4 ini pertama 4. Kemudian yang kedua 4 tambah 6 berarti 10. Terus 10 tambah 6 16. 16 tambah 10 26 dan seterusnya ya. Ini frekuensi kumulatifnya udah dihitung. Misalnya enggak berarti dihitung nanti hitung sendiri di sini. Menentukan kuartil bawah berarti Q1. Tentukan letaknya dulu, Q1, karena Q1 berarti datanya ke 1/4N. Ini N-nya kan semua ada, frekuensi dijumlahkan semua ada 50. Berarti 1/4 kali 50, 12,5. Berarti 12,5 letaknya di mana? Nah, yang pertama 4, kedua 6 kan 10. Berarti sampai kelas 2 itu baru 10. Berarti data ke 12,5 adanya di kelas ketiga, yaitu 32 sampai 37. Kemudian kalau udah tahu tinggal tentukan tepi bawahnya, berarti 32 dikurangi 0,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas ketiga, sebelum berarti kan ini 10 atau ini 4 tambah 6. Frekuensi kuartilnya, kuartil pertamanya, kuartil bawahnya yaitu ini, yaitu 6. Panjang kelasnya ambil salah satu kelas yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Panjang kelasnya 6. Ya, maka tinggal dimasukkan. I1 sama dengan tepi bawahnya tadi berapa? 31,5 ditambah 1/4N-nya berapa? 12,5 dikurangi frekuensi kumulatifnya 10, frekuensi kelas kuartilnya 6, panjang kelasnya 6. Maka setelah dihitung hasilnya 34. Ini seperti ngitung median yang kemarin. Kemudian kuartil atas atau Q3, maka letaknya berarti 3/4N. 3/4 kali 50, 37,5. Kita hitung 37,5 berarti ada di kelas mana? 37,5. Kalau ini sampai 26 lah. 26 di kelas ke 1, 2, 3, 4 ya. Berarti dia ada di kelas 5 yaitu 44 sampai 49. Itu nanti data ke ini 37,5 ada di kelas ini. Maka tinggal tentukan tepi bawah yaitu 43,5. Frekuensi kumulatif sebelum berarti 26. Frekuensi kelas kuartilnya berarti 12. Panjang kelasnya berarti 6. Tinggal dimasukkan. Maka hasilnya yaitu 49,25.
Kemudian untuk kuartil tengahnya atau Q2 atau mediannya berarti letaknya ke data di 2/4N, yaitu 2/4 50, 25. 25 letaknya di mana? Tinggal dihitung dari atas. Nah, 25 kalau di sini 16, berarti kan 25 ada di kelas ini, yaitu 38 sampai 43. Tepi bawahnya 37,5. Frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 16. Frekuensi kuartilnya 10, panjang kelasnya sama 6, tinggal dimasukkan, maka hasilnya 42,9. Nah, jangkauan data kelompok nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Nilai tengah dari apa? Batas ditambah, berarti 56 ditambah 61 dibagi 2, dapat 58,5. Untuk nilai kelas terendahnya 20 tambah 25 dibagi 2, 22,5. Jadi jangkauannya 36. Kemudian hamparannya berarti Q3 dikurangi Q1, Q3 tadi ketemu 49,25, Q1-nya 34, maka 15,25. Simpangan kuartilnya berarti setengah dari hamparan, setengah kali 15,25 yaitu 7,625. Demikian yang kita pelajari hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.